Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu pagi yang cerah di desa Jian, Persia, Salman Al-Farisi radhiyallahu an terbangun dengan perasaan gelisah yang tidak dapat dijelaskan. Ayahnya, kepala desa yang kaya raya, telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang, tapi keinginan untuk mencari sesuatu yang lebih mendalam telah tumbuh di dalam dirinya. Salman yang selama ini terkurung di rumah seperti gadis pingitan, merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana. Salman menceritakan, ayahku selalu mengurus ladang yang memberi kami penghidupan. Namun, pada suatu hari, ketika ayah tidak bisa pergi ke ladang, dia memberiku tanggung jawab tersebut. Namun, perjalanan itu membawaku melewati sebuah gereja Kristen. Ketika Salman melihat gereja tersebut, suara beribadah dari dalam menarik perhatiannya. Sungguh, saya tidak tahu apa-apa tentang agama Kristen atau agama lainnya. Saya masuk, ingin tahu lebih dekat apa yang mereka lakukan, katanya. Salman mengingat dengan jelas momen ketika ia pertama kali mendengar suara ibadah Kristen. Saya tertarik dengan cara mereka beribadah. Saya berada di gereja itu sampai matahari terbenam. Itu adalah saat pertama kali saya merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar agama Majusi yang saya anut. Ketika Salman kembali ke rumah, ayahnya merasa kebingungan dan marah. Apa yang kamu lakukan di gereja itu? Salman menjawab dengan yakin, agama mereka lebih baik dari agama kita, ayah. Saya yakin bahwa ada kebenaran di luar sana yang harus saya temukan. Ayahnya, khawatir Salman akan murtad, mengurungnya di rumah dengan mengekang kakinya. Namun, keinginan Salman untuk mencari kebenaran tidak bisa dipadamkan. Salman menegaskan, pada suatu saat, saya mendapat kesempatan untuk pergi ke negeri Syam. Saya mengirim pesan kepada kaum Kristen, bila ada rombongan ke negeri Syam, beritahu saya. Ternyata, jawaban itu membuka pintu menuju perubahan besar dalam hidupku. Bab 2, Perjalanan menuju kebenaran. Romansa kehidupan Salman Al-Farisi terus menggeliat ketika ia memutuskan untuk mengejar kebenaran di negeri Syam. Suatu pagi, pesan tiba dari kaum Kristen yang berangkat ke tanah yang begitu jauh itu. Salman, tanpa ragu, mengambil keputusan besar untuk bergabung dengan mereka. Dalam perjalanannya, Salman menelusuri gunung dan bukit-bukit, membayangkan apa yang mungkin menanti di negeri Syam. Dialog interaktif tercipta ketika Salman bertemu dengan rombongan itu. Apakah benar kalian menuju negeri Syam? Tanya Salman penuh harap. Salah satu anggota rombongan menjawab dengan penuh semangat, ya, saudara. Kami akan berangkat ke negeri Syam. Apakah saudara ingin bergabung? Salman dengan cepat mengangguk, iya, saya ingin pergi ke sana. Saya ingin mencari kebenaran yang sejati. Rombongan itu menerima Salman dengan tangan terbuka, tanpa mengetahui bahwa mereka membawa bersama mereka seorang yang kelak akan menjadi sahabat tercinta Nabi Muhammad SAW. Perjalanan menuju negeri Syam terbukti tidak mudah. Rintangan dan ujian menghampiri mereka di setiap langkah. Dialog bersemangat hadir saat Salman, dengan tekad bulatnya, mengatasi cobaan demi cobaan. Kita akan sampai di sana, Salman. Semangat, ujar salah satu anggota rombongan ketika mereka merasakan kelelahan Salman. Salman yang penuh semangat menjawab, saya yakin kita akan sampai. Ini adalah perjalanan untuk mencari kebenaran, dan saya siap menghadapi apapun. Hingga akhirnya, mereka tiba di tanah Syam. Dengan hati penuh harap, Salman bertanya pada mereka, siapa orang nomor satu dalam agama ini? Anggota rombongan itu menjawab, uskup pengasuh gereja. Salman memutuskan untuk mendatangi uskup tersebut, tak menyadari bahwa takdirnya sedang mengukir garis-garis tak terlihat menuju kehadiran Rasulullah dan keislamannya yang akan datang. Bab 3, Pencarian kebenaran berlanjut. Salman Al-Farisi tiba di kota Syam dengan harapan yang tinggi untuk menemui pemimpin agama Kristen. Namun, apa yang ia temui di sana menjadi ujian berat dalam perjalanan spiritualnya. Dialog dan kejadian dramatis melibatkan Salman dalam pertemuan dengan Polan, yang memainkan peran penting dalam perjalanan hidupnya. Polan, seorang pemimpin agama Kristen yang pada awalnya Salman sanjung tinggi, ternyata memiliki sifat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran yang dicari oleh Salman. Dalam sebuah dialog yang menggugah, Polan berkata, saudara Salman, kita harus bersedekah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini adalah ajaran suci kita. Salman, yang cerdas dan peka terhadap kebenaran, dengan nada heran menjawab, tapi saya melihat bahwa bersedekah kita malah dimanfaatkan olehmu untuk kepentingan pribadi. Apakah ini benar-benar ajaran agama yang lurus? Polan tersenyum sinis, anak muda, dunia ini keras. Kita harus pintar dalam mengelola sumber daya yang kita miliki. Kekecewaan Salman terhadap kepalsuan Polan semakin tumbuh. Dialog dramatis terjadi ketika Salman, dengan tekad kuat, berbicara di depan jamaah Kristen. Saudara-saudara, ini adalah kebenaran yang sejati. Polan memanfaatkan bersedekah kita untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ini bukan ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Merasa terancam, Polan membela diri, dari mana kau tahu, Salman? Dengan penuh keyakinan, Salman menjawab, saya melihat tempat penyimpanan harta itu. Tuhan melihat semua perbuatan kita, dan kebenaran akan terungkap. Para jamaah Kristen terkejut ketika mereka menemukan 7 karung emas dan perak yang disembunyikan oleh Polan. Dalam momen dramatis tersebut, Salman berbicara, ini adalah bukti bahwa kejujuran dan kesucian hati lebih bernilai di mata Tuhan daripada harta duniawi. Ketika para jamaah Kristen memutuskan untuk tidak mengubur Polan dan bahkan bersedia menyalib dan melemparinya dengan batu, Salman menyadari bahwa pencarian kebenaran harus terus berlanjut.
Dengan hati yang penuh tekad, ia bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, mencari petunjuk lebih lanjut dalam pencarian spiritualnya. Bab 4. Pencarian kebenaran melalui wasiat agama Kristen. Setelah peristiwa dramatis di kota Syam, Salman Al-Farisi meneruskan pencariannya. Dialog penting terjadi ketika Polan, pada saat-saat akhir hidupnya, memberikan wasiat penting kepada Salman. Dalam keheningan malam menjelang kematian Polan, ia memandang tajam mata Salman. "Salman, engkau adalah orang yang tak boleh putus mencari kebenaran. Aku melihat sesuatu yang engkau belum lihat." Salman menatap Polan dengan antusias. "Apa yang harus aku lihat, Polan? Beritahu aku." Polan menunjuk Salman dengan lemah. Di tanah Arab, di antara dua gunung, terdapat daerah yang penuh dengan pohon kurma. Di sana, akan muncul seorang nabi yang membawa ajaran agama yang benar. Ia akan hijrah dari tanah tumpah darahnya menuju daerah itu. Engkau harus mencarinya. Salman tercengang mendengar wasiat tersebut. Nabi di tanah Arab, gumamnya sendiri. Bagaimana aku bisa menemukannya? Polan tersenyum tipis. Ketika tiba saatnya, engkau akan tahu. Dia memiliki tanda kenabian yang jelas, dan engkau akan merasakannya di hatimu. Dia akan memakan hadiah, tapi tidak menyentuh sedekah. Perhatikan baik-baik. Mendengar wasiat terakhir Polan, Salman merasa ada semangat baru yang membakar dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Dengan hati penuh keyakinan, Salman menanggapi, "Terima kasih, Polan. Aku akan mencarinya dan menemukan kebenaran yang engkau percayai." Beberapa waktu setelah Polan meninggal, Salman memutuskan untuk pergi ke tanah Arab. Dia membawa wasiat Polan sebagai pemandu dalam pencariannya. Dialog batin Salman mencerminkan tekad dan determinasi yang kuat untuk menemukan kebenaran sejati. Tanah Arab, dua gunung, pohon kurma, gumam Salman sambil melangkah pergi. "Aku harus mencari tanda kenabian itu. Polan mempercayaiku, dan aku tidak akan mengecewakannya." Perjalanan Salman Al-Farisi melintasi gurun pasir yang luas, mengarah ke tujuannya yang belum pasti, penuh dengan kepercayaan bahwa petunjuk berikutnya dalam pencarian kebenarannya akan muncul. Bab 5. Kedatangan di tanah Arab yang penuh harapan. Salman Al-Farisi melanjutkan perjalanan panjangnya menuju tanah Arab, penuh harapan dan tekad untuk menemukan nabi yang dijanjikan oleh Polan. Dialog dalam hatinya membawa getaran semangat yang kuat. Sesuai wasiat Polan, tanah Arab harus menjadi tujuan terakhirku, pikir Salman sambil menatap pasir gurun yang luas di hadapannya. Pohon kurma di antara dua gunung, itulah petunjuk yang harus kucari. Dengan setiap langkah yang diambilnya di gurun yang panas, Salman merasakan panggilan hatinya semakin kuat. Dialog batinnya terus memandu langkah-langkahnya. "Aku percaya akan ada tanda kenabian yang jelas. Aku harus membuka mata dan hatiku, siap menerima petunjuk Tuhan." Ketika Salman akhirnya mencapai tanah Arab, perasaan haru dan kegembiraan memenuhi hatinya. Dialognya dengan dirinya sendiri mencerminkan kegembiraan yang memuncak. "Inilah tanah yang dijanjikan, tanah di mana seorang nabi akan muncul," ucap Salman dengan mata berkaca-kaca. "Pohon kurma dan dua gunung, aku akan mencari petunjuk di setiap sudut tanah ini." Salman menyusuri setiap jalan di tanah Arab dengan penuh dedikasi, berharap menemukan jejak nabi yang dijanjikan. Dialog hatinya dipenuhi dengan doa dan permohonan bimbingan kepada Tuhan. "Ya Allah, bimbinglah aku menemukan nabi yang dijanjikan," ucap Salman sambil bersujud. "Berikanlah petunjukmu agar aku tidak tersesat." Ini adalah pencarian hati yang tulus. Suatu hari, ketika Salman sedang beristirahat di bawah pohon kurma di kota Yathrib, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan ketenangan. Dialog batinnya berubah menjadi getaran sukacita yang tak terlukiskan. "Ini dia, ini haruslah tempatnya," bisik Salman penuh keyakinan. "Saatnya aku memahami maksud sejati dari petunjuk Polan. Aku akan menemui nabi yang dijanjikan di tanah ini." Dengan langkah pasti, Salman Al-Farisi memasuki fase baru dalam pencariannya. Dialog dan doanya menjadi semakin intens, mencerminkan semangatnya yang tidak tergoyahkan untuk menemukan kebenaran sejati di tanah Arab yang penuh harapan. Bab 6. Pertemuan yang menentukan. Dalam keheningan gurun pasir dan bayangan pohon kurma yang menjulang tinggi, Salman Al-Farisi melanjutkan pencariannya dengan hati yang penuh keyakinan. Dialog batinnya dipenuhi dengan doa dan harapan untuk menemukan jejak sang nabi yang dijanjikan. Sesuai wasiat Polan, inilah tempatnya, pikir Salman sambil menatap pohon kurma di kejauhan. "Aku harus bersiap, karena pertemuan yang menentukan akan segera terjadi." Suatu hari, Salman melihat sekelompok orang yang berbeda dari yang lain. Dialog interaktif dengan mereka membawa nuansa baru dalam perjalanan pencariannya. Dengan penuh kelembutan, Salman mendekati kelompok tersebut. "Hai sahabat, apakah kalian tahu tentang seorang nabi yang dijanjikan di tanah Arab? Sebuah tanda kenabian yang jelas?" Seorang dari mereka, dengan senyum ramah, menjawab, "Iya, kami mengenalnya. Nabi yang dijanjikan saat ini sedang berada di kota Yathrib. Namanya adalah Muhammad, dan beliau membawa ajaran Islam yang mengajak kepada kebenaran." Hati Salman berdebar kencang mendengar nama itu. Dialog batinnya mencerminkan kegembiraan yang tak terkendali. "Muhammad, nabi yang dijanjikan. Akhirnya, Tuhan telah membimbingku ke jalan yang benar." Salman segera menuju Yathrib dengan hati yang penuh sukacita. Dialognya dengan Nabi Muhammad SAW menggambarkan momen penuh haru. "Ya Rasulullah, aku adalah Salman Al-Farisi, yang telah mencari kebenaran dari tempat ke tempat," ucap Salman dengan mata berkaca-kaca.
Nabi Muhammad SAW dengan penuh kehangatan menjawab, "Selamat datang Salman, Allah telah memandu kamu ke jalan yang benar. Kamu adalah saudara kami sejati." Dialog antara Salman dan Nabi Muhammad SAW mengalir seperti air yang tenang, penuh dengan nasihat dan petunjuk. Salman merasa seakan-akan hatinya menemukan tempat yang sejati, dan pencariannya yang panjang akhirnya menemui akhir yang bahagia. Salman Al-Farisi, yang dulu memulai pencariannya di tanah Persia, kini menemukan kedamaian di tanah Arab. Dialog hatinya mencerminkan kebahagiaan dan kepuasan yang mendalam karena menemukan kebenaran sejati di bawah panji Islam dan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Bab 7. Hidup bersama Nabi dan peran dalam Islam. Dalam kehidupan bersama Nabi Muhammad SAW, Salman Al-Farisi menemukan cahaya petunjuk dan kebenaran yang membimbingnya melalui setiap langkah. Dialog interaktif antara Salman dan Nabi Muhammad SAW menjadi inti pengajaran dan petunjuk hidup bagi Salman. "Saudaraku Salman," kata Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang, "engkau adalah bagian dari umat ini. Belajarlah, beribadahlah, dan sebarkanlah ajaran kebenaran yang engkau temukan." Dalam dialog mereka, Nabi Muhammad SAW mengajar Salman tentang ajaran Islam, hukum-hukumnya, dan makna kehidupan yang bermakna. Salman, dengan antusias, menjawab, "Ya Rasulullah, aku siap melaksanakan setiap petunjukmu." Salman Al-Farisi juga memiliki peran yang penting dalam beberapa peristiwa penting dalam sejarah awal Islam. Dialog antara Salman dan Nabi Muhammad SAW mencerminkan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang dimiliki Salman. Dalam suatu kesempatan, Nabi Muhammad SAW berkata, "Salman, engkau memiliki pemahaman dan kebijaksanaan yang luar biasa. Aku mempercayakan padamu untuk memimpin dalam beberapa masalah yang kompleks." Salman dengan rendah hati menjawab, "Ya Rasulullah, aku akan melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya demi keberhasilan Islam." Salman Al-Farisi, yang pernah mencari kebenaran dengan tekad yang kuat, kini menemukan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Dialog batinnya mencerminkan komitmen dan dedikasi yang mendalam terhadap Islam. "Saya telah menemukan cahaya petunjuk, dan sekarang saya memiliki tanggung jawab untuk menyebarkannya kepada yang lain," ucap Salman dengan semangat. Perjalanan hidup Salman Al-Farisi, dari pencarian kebenaran hingga hidup bersama Nabi Muhammad SAW, menjadi bagian berharga dalam sejarah Islam. Dialog dan interaksi antara Salman dan Nabi Muhammad SAW menciptakan kisah yang penuh inspirasi, menunjukkan bahwa pencarian kebenaran akan membuahkan hasil yang luar biasa dalam hidup seseorang. Bab 8. Warisan kebijaksanaan dan kebaikan. Salman Al-Farisi, setelah menjalani hidup yang penuh makna bersama Nabi Muhammad SAW, melanjutkan perannya sebagai pembawa warisan kebijaksanaan dan kebaikan di era setelah wafatnya Nabi. Dialog dan aksi Salman menciptakan jejak yang dikenang dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Salman tetap setia dalam meneruskan ajaran dan petunjuk yang diterimanya. Dialog batinnya mencerminkan kesetiaan dan kecintaannya pada Islam. "Dalam hatiku, aku akan mempertahankan ajaran dan sunnah Rasulullah sepanjang hidupku," ucap Salman dengan tekad bulat. Salman Al-Farisi menjadi salah satu penasihat utama para khalifah di masa Khulafaur Rasyidun. Dialog antara Salman dan para pemimpin tersebut menjadi sumber inspirasi bagi generasi yang akan datang. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, "Salman adalah mata dan telingaku di antara para sahabat." Dialog antara Umar dan Salman mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan yang dimiliki Salman. Salman juga terlibat dalam penyelesaian beberapa masalah rumit yang muncul di masyarakat Muslim. Dialog dan solusi yang diemban Salman menciptakan fondasi kuat untuk tatanan sosial dan hukum Islam. Dalam dialog batinnya, Salman merenung, ajaran Islam adalah cahaya yang harus bersinar dalam setiap aspek kehidupan. "Saya memiliki tanggung jawab untuk menyebarkannya dengan bijak dan adil." Salman Al-Farisi melibatkan dirinya dalam proyek-proyek kemanusiaan dan amal yang memberikan dampak positif pada masyarakat. Dialog interaktifnya dengan orang-orang yang menerima manfaat dari bantuannya menjadi catatan berharga dalam sejarah kebaikan. Di akhir hidupnya, Salman merenungkan perjalanan panjangnya. Dialog batinnya mencerminkan kepuasan dan ketenangan hati karena telah menjalani hidup yang bermakna. "Aku telah mencari kebenaran dan menemukannya. Kehidupanku adalah bukti bahwa setiap pencarian akan mendapatkan jawaban. Alhamdulillah," ucap Salman sambil tersenyum. Dengan penuh rasa syukur, Salman Al-Farisi meninggalkan warisan kebijaksanaan dan kebaikan bagi umat Islam. Dialog dan tindakannya menciptakan kisah yang memotivasi setiap individu untuk mengejar kebenaran dan menyebarkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Bab 9. Peninggalan dan kesejahteraan. Pada bab terakhir ini, kita melihat bagaimana Salman Al-Farisi mewariskan kebijaksanaan dan kesejahteraan kepada generasi setelahnya. Dialog dan tindakan Salman memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan selama hidupnya. Salman, dalam dialog batinnya, merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh makna. "Waktuku di dunia ini hampir selesai, tetapi warisan kebijaksanaan dan cinta pada Islam harus terus hidup dalam hati setiap Muslim." Salman aktif dalam mendidik generasi muda, membagikan pengalaman dan ajaran yang diterimanya dari Nabi Muhammad SAW. Dialog pendidikan yang dijalani Salman menciptakan penerus yang penuh semangat.
Saudara-saudara muda, pelajaran hidupku adalah bahwa kebenaran selalu bernyawa. Pelajari ajaran Islam dengan hati yang bersih dan praktikkan dalam setiap langkah hidupmu, ucap Salman dengan penuh semangat. Salman juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat. Dialog dan tindakannya dalam proyek-proyek sosial menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Mari berkontribusi dalam amal dan berbagi dengan sesama untuk menciptakan dunia yang lebih baik, tutur Salman kepada para pemimpin masyarakat. Dalam dialog terakhirnya sebelum wafat, Salman memanggil para keluarga dan sahabatnya. Waktuku sudah tiba untuk meninggalkan dunia ini. Jaga ajaran Islam dan lanjutkan perjuangan untuk kebenaran. Kesejahteraan umat adalah impian terbesarku. Salman Al-Farisi, dengan tenang dan penuh rasa syukur, menyelesaikan perjalanannya di dunia ini. Dialog batin terakhirnya mencerminkan ketenangan dan kepasrahan kepada takdir Tuhan. Dengan hati yang tulus, aku berserah diri kepada Allah. Semoga kehidupan setelah mati menjadi ladang kebahagiaan dan kedamaian. Selamat tinggal, dunia yang penuh ujian. Peninggalan Salman Al-Farisi menjadi cahaya bagi umat Islam. Dialog dan tindakannya menciptakan jejak yang tidak akan pernah pudar. Semangat pencari kebenaran dan cinta pada Islam yang ia wariskan menjadi inspirasi bagi setiap generasi yang mengikuti langkah-langkahnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.